Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 34893491 Bab 3489 Send You on the Road. Beberapa menit setelah Landen Sen meninggalkan puncak gunung, jadi unicorn 5 warna yang dibuat oleh nenek moyang matahari dan bulan mengangkangi beberapa anak tangga batu terakhir dan naik ke puncak gunung. Yukilin berubah menjadi bentuk manusia. Leluhur tua Sun Moon mengeluarkan beberapa pil untuk mengisi kembali vitalitas dan pemulihan dari cincin penyimpanan, dan bermeditasi di tanah untuk mencerna obat. Mengambil keuntungan dari waktu untuk pesta persik datar, leluhur Sun dan Moon mendapatkan kembali vitalitasnya sedikit, terutama mencoba untuk menjaga terhadap Landen Sen setelah kekuatan obat dicerna. Wajah pucat leluhur Sunyu sangat cerah, dan luka serta kerusakan internalnya ditekan olehnya. Tepat pada saat ini, biarawan iblis berwajah seribu dan Kong Lun mencoba yang terbaik untuk mendaki gunung. Akhirnya, penunggang kuda itu, akhirnya tiba. Mata kedua pria itu sesak, hampir pingsan, dan mereka terengah-engah. Sebelum mereka bisa bangun, darah dari serangan binatang penyihir itu menghantam, dan mereka berdua dengan cepat kehilangan kekuatan, lemas, dan hampir tidak ada ruang untuk beraksi. Teman-teman matahari dan bulan, aku mendengar bahwa kamu memiliki obat penyembuhan suci yang disebut pil Guangyu di kuil Sun Moon, dan beku ini bersedia membelinya dengan harga tinggi. Biksu berwajah seribu itu menatap leluhur Sun Moon yang baru saja akan berdiri, napasnya melemah. Teman Sun dan bulan, aku juga menginginkannya. Setelah meninggalkan Tianshan, Tuan Bengu akan memberikan hadiah ganda. Kong Lun juga berkata dengan terengah-engah. Sayangnya, pil giok ringan yang dibawa orang tua itu telah habis, dan tidak ada surplus. Leluhur Sunyu berkata dengan tenang setelah bangun. Oh, sayang sekali. Ketika kata-kata ini keluar, biarawan iblis dengan seribu wajah dan Kong Lun tampak kecewa. Efek samping dari darah binatang penyihir itu terlalu besar, dan keduanya telah mencapai ujung panah, dan setelah berjalan beberapa langkah, mereka hampir jatuh ke tanah. Tubuh fisik tidak dapat mengangkat sedikit pun kekuatan, dan bahkan berjalan normal pun tampak sangat sulit. Tidak mungkin. Bahkan jika mereka memanjat, mereka harus memanjat ke Yaochi. The Thousand Faces Demon Monk dan Kong Lun benar-benar merangkak ke depan. Melirik biksu berwajah seribu dan Kong Lun, leluhur tua Sun Moon berkata dengan senyum tipis, kedua tahu itu sangat tidak nyaman untuk bergerak, bagaimana kalau membiarkan orang tua itu membawamu pergi? Ini bagus, terima kasih Brother Sunyu Dao. Daoi Sun dan Moon Daen, Kong Mou tak terlupakan. Mendengarkan kata-kata Sunyu Patriark, Thousand Face Demon Monk dan Kong Lun sangat gembira. Nenek moyang lama Sunyu tampak seperti sumur kuno, dan berkata dengan tenang, karena kedua tahu itu sangat mendesak, saya akan mengirim Anda ke jalan. Teknik abadi surgawi tingkat 8, pemakan jiwa. Tiba-tiba, leluhur matahari dan bulan tampak membunuh dan berteriak keras, dan hantu unicorn 5 warna raksasa muncul di belakangnya. Mengaum. Hantu kilin membuka mulutnya yang besar dan menelan begitu saja ke arah biarawan iblis berwajah seribu dan Kong Lun. Teman Sun Moon, apa yang ingin kamu lakukan? Setelah melihat ini, biarawan iblis berwajah seribu dan Kong Lun ketakutan. Mereka berdua tidak pernah bermimpi bahwa mengirim mereka tumpangan di mulut leluhur matahari dan bulan bukan untuk mengirim mereka ke Yaochi, tetapi mengirim mereka ke barat. Melihat hantu unicorn mendekat dengan cepat, mereka berdua tidak bisa menghindarinya, pupil mereka membesar terus-menerus, dan kulit mereka pucat. Tidak. Anjing tua Sunyu, Kong Lun tidak akan membiarkanmu pergi jika aku hantu. Sebelum meninggal, dua setan dari seribu wajah dan Kong Lun membuat raungan histeris. Saat berikutnya, hantu Yukilin menelan Mong Iblis berwajah seribu dan Kong Lun dalam satu gigitan. Tubuh keduanya dihancurkan oleh cahaya putih yang melonjak di mulut Yukilin, dan menelan dengan semangat mereka. Datang. Nenek moyang Sun Moon memberikan minuman ringan, dan hantu Yukilin dengan cepat kembali kepadanya. Setelah mencerna tubuh jiwa dari dua pembudidaya surgawi dari Thousand Faces Monk Demon dan Kong Lun, leluhur Sun dan Moon terlihat jauh lebih baik, dan energi yang melonjak pada lengan yang patah ditekan secara paksa olehnya. Perlahan pulih. Teknik abadi ke-8 surgawi yang disebut Soul Devourer, ini adalah kekuatan supernatural berbakat tingkat tinggi yang disadari oleh leluhur matahari dan bulan, dan itu hanya dapat dikuasai oleh klan Kilin. Kekuatan supranatural ini dapat menelan roh biksu secara paksa dan menyemangati diri sendiri. Tentu saja, kekuatan gaib pemakan jiwa hanya bisa efektif melawan para beku yang berada di bawah tingkat budidaya abadi. Jika Thousand Faces Demon Monk dan Kong Lun berada dalam kondisi normal, kekuatan supernatural pemakan jiwa leluhur Sun Moon tidak akan efektif sama sekali. Tapi baru saja, biarawan iblis dengan seribu wajah dan Kong Lun menderita dari darah penyihir, kerusakan internal mereka sangat serius, dan kekuatan roh mereka melemah. Inilah leluhur yang dimanfaatkan Ryue. Biksu berwajah seribu dan Kong Lun mungkin bahkan tidak memimpikannya, leluhur Sunyu, yang selalu menjadi orang baik, tiba-tiba akan menyerang mereka.
Meskipun leluhur matahari dan bulan pada umumnya lembut, pada kenyataannya, dia bertolak belakang dengan tulangnya, dia adalah karakter yang sangat kejam, tetapi sangat tersembunyi. Untuk leluhur tua Sun Moon, 1000 biksu bermuka setan dan Kong Lun tidak memiliki nilai guna. Menjaga kehidupan mereka hanya akan menghalangi. Lebih baik menelan mereka dan membantu mereka memulihkan tubuh mereka. Dalam waktu kurang dari 10 napas, lengan rusak dari leluhur lama Sun Moon pulih, dan luka-lukanya sebagian besar sembuh. Melihat bahwa Tuan Muda Ular memiliki ratusan anak tangga batu untuk mencapai puncak, leluhur tua Sun Moon tidak punya waktu untuk menunggu. Setelah mengambil cincin penyimpanan dari 1000 biksu bermuka setan dan Kong Lun, dia dengan cepat berjalan menuju Danau Giok. Landen Sen, aku ingin melihat berapa banyak rahasia yang kamu miliki. Nenek moyang Sunyu menyipitkan matanya, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Ada banyak orang yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya, dan ini adalah pertama kalinya seorang biksu yang sama misteriusnya dengan Landen Sen melihatnya. Sang pahlawan matahari dan bulan juga sangat tertarik padanya. Melewati taman di puncak gunung, leluhur tua Sun Moon terhalang oleh tirai cahaya putih, dan wajah tuanya berubah sedikit warna. Tidak ada pengekangan di sini sekarang, jadi bagaimana mungkin ada penghalang yang tiba-tiba ditambahkan. Nenek moyang matahari dan bulan tampak mendung dan tidak pasti. Dia berjalan lingkaran besar di sekitar tirai cahaya, dan dia tidak menemukan pintu masuk, juga tidak menemukan jejak Landen Sen. Mungkinkah ada Danau Giok dalam pesona ini? Landen Sen adalah orang pertama yang tiba di Danau Giok, dan pembatasannya diaktifkan. Aku hanya diblokir oleh satu langkah setelah melambat. Leluhur Sunyu diam-diam menganalisis, wajahnya menjadi sedikit jelek, tetapi dia tidak terlalu kecewa. Manusia pintar. Orang tua itu ingin melihat, siapa yang bisa tertawa terakhir. Leluhur Sunyu diam-diam berkata di dalam hatinya. Bahkan jika dia benar-benar tidak bisa memasuki Yaochi, itu tidak masalah. Selama Landen Sen keluar dari Yaochi, dia memiliki caranya sendiri untuk berurusan dengan anak ini. Di Yaochi. Setelah basis kultivasi Landen Sen naik ke puncak immortal pertengahan bumi, energi di tubuhnya berangsur-angsur stabil, dan akhirnya basis kultivasinya ditetapkan pada puncak immortal pertengahan bumi, yang hanya merupakan garis tipis dari yang terakhir. Setelah Lansianer berendam di Jadepul untuk sementara waktu, dia pingsan di tempat karena dia tidak bisa menahan energi yang mendominasi di kolam. Tentu saja, Landen Sen tidak akan hanya duduk diam, dan dengan segenap kekuatannya untuk menanamkan sejumlah besar cahaya langit ke dalam tubuhnya untuk menstabilkan tubuh Lansianer. Basis budidaya Lansianer sendiri relatif tinggi, ditambah dengan ketidakmampuan untuk memahami kekuatan hukum kayu tingkat tinggi, sehingga basis budidaya tidak berubah, dan itu masih merupakan basis penanaman puncak abadi bumi. Tetapi tubuh fisiknya telah dilembabkan oleh air suci Yaochi, dan kekuatannya tiba-tiba meningkat. Bab 3490 You Are Not Him. Kulit Lansianer dikelilingi oleh titik-titik pita warna-warni, yang cemerlang, memberi orang rasa suci dan cantik. Landen Sen memeluk Lansianer yang tidak bisa memegang helai, telinganya hangat dan detak jantung, dan ekspresinya agak canggung. Dia hanya mengatakan bahwa dia tidak akan mengambil keuntungan dari Lansianer, tetapi pada akhirnya dia secara pasif mengambil keuntungan dari orang lain. Saya harus mengatakan bahwa sosok ramping Lansianer dan kulit dingin serta bersalju seperti lotus putih membuat orang tidak bisa tidak melihatnya lebih. Landen Sen mengambil napas dalam-dalam, memaksa dirinya untuk tenang, dan meninggalkan Yaochi dengan Lansianer di punggungnya, mengubahnya menjadi gaun putih. Tidak ada beberapa pakaian yang bisa dipakai oleh pembudidaya perempuan di cincin penyimpanannya, tetapi gaun putih ini juga cocok dengan temperamen asli Lansianer. Semangat Lansianer dipengaruhi oleh energi di air suci Danau Giok. Meskipun itu bukan masalah besar, dia tidak bisa bangun untuk sementara waktu. Meskipun dia adalah suku roh kayu parasit di tubuhnya sendiri, dia tidak bisa dibawa pergi oleh Landen Sen seperti binatang roh. Landen Sen hanya bisa pertama-tama menyandarkan tubuhnya di pilar batu di sebelah Yaochi. Pada saat ini, Landen Sen secara tidak sengaja memperhatikan bahan pilar batu, dan tiba-tiba hatinya bergerak. Pilar-pilar batu berwarna perak putih, seperti kaca perak, dan cahaya berulir padat mengalir perlahan di dalam, dan batu giok seperti sutra halus. Batu hitam Arktik. Landen Sen mengangkat alisnya. Bahan pilar batu ini persis sama dengan batu hitam Arktik yang dia cari sebelumnya. Bukan hanya pilar batu ini, tetapi tiang yang mengelilingi Yaochi sebagian besar adalah batu mistik Arktik. Filamen cahaya perak yang lebat di tiang adalah cahaya utara. Batu hitam Arktik adalah sejenis spar yang digunakan untuk memperbaiki senjata ajaib dari kekuatan supranatural yang besar di era Li kuno. Tidak mengherankan bahwa spar di sekitar Jadepul adalah batu hitam Arktik. Aurora Borealis dapat melarikan diri dari batu hitam Arktik, jadi ada juga sejumlah kecil Aurora Borealis di air suci Yaochi, tetapi selalu sulit untuk mengumpulkan dan dicampur dengan banyak energi lainnya. Landen Sen ingin mendapatkan cahaya utara yang murni, jadi dia mungkin juga mengumpulkannya dari batu hitam kutub utara ini. Dia mengeluarkan botol batu giok virus dari cincin penyimpanan, mulut botol itu dipenuhi dengan energi cahaya cian yang misterius.
Harta karun ini disebut Eclipse Bottle dan milik artefak abadi terbaik. Botol giok ini tidak memiliki kekuatan gaib, satu-satunya kemampuannya adalah menyerap cahaya, yang dapat menelan dan menyerap sejumlah besar cahaya yang dapat mengalir. Landen Sen sudah memperhalus harta ini sebelum datang ke Tianshan. Ini bisa dimanipulasi secara bebas, dan disiapkan untuk kenyamanan mengumpulkan cahaya utara. Botol Eclipse, buka. Landen Sen menekan mulut botol di permukaan pilar batu, dan sepenuhnya mendesak botol Eclipse. Saya melihat cahaya biru yang sangat kuat memancar dari mulut botol Eclipse, dan mulai menyerap cahaya utara di batu kutub utara. Filamen cahaya perak dispar tampaknya diseret ke mulut botol Eclipse. Batu hitam Arktik memiliki kekuatan pengikat yang kuat, dan tidak ada banyak cahaya utara yang dapat menembus batu. Landen Sen sibuk sesaat sebelum dia mengumpulkan sebotol penuh cahaya utara, yang seharusnya cukup untuk digunakan sebagai bahan. Cahaya utara akhirnya di sini. Landen Sen tampak sangat bersemangat, dan dengan hati-hati memasukkan botol Eclipse ke dalam cincin penyimpanan. Tujuan dari perjalanan ke Tianshan ini adalah untuk menemukan lampu utara. Sekarang setelah tujuannya tercapai, Landen Sen menunjukkan ekspresi lega. Rintangan di sekitar Yaochi tidak berarti menghilang sama sekali. Landen Sen tahu bahwa dia ingin meninggalkan Tianshan, tetapi dia tidak bisa menghindari pendahulu. Landen Sen berganti pakaian bersih, berjalan perlahan ke kursi emas giok putih di depan alun-alun, dan dengan hormat membungkuk ke kursi batu giok emas. Para junior telah selesai mandi dan berganti pakaian, silakan lihat senior. Begitu suara itu jatuh, cahaya putih cemerlang muncul lagi di kursi emas giok putih di platform batu, secara bertahap mengembun sosok putih. Sosok itu masih buram, tampaknya tidak mau menunjukkan kepada orang lain apa adanya. Mari kita maju selangkah, biarkan ratu melihatnya. Sosok itu membuat suara wanita, yang luar biasa menyenangkan telinga. Iya. Meskipun Landen Sen sangat waspada, dia mengangguk sebagai jawaban. Dia melangkah maju, siap untuk melepaskan kabinet kristal di cincin penyimpanan kapan saja. Landen Sen tidak dapat menilai tujuan dari figur putih ini. Jika pihak lain benar-benar ingin mengambil tubuhnya, dia masih memiliki kesempatan untuk melepaskan tekad Raja Kera untuk membantunya melewati krisis. Ketika Landen Sen berjalan ke platform batu, sosok putih tiba-tiba meraih dan menyentuh pipi Landen Sen. Mendesis. Segala sesuatu berada di antara lampu listrik dan batu api, dan rambut Landen Sen berdiri di sekujur tubuhnya. Setelah dia bereaksi, pipinya dibelai oleh tangan ramping dari sosok putih itu. Tepat ketika kulit kepala Landen Sen mati rasa. Aku memperlakukanmu sebagai reinkarnasi dari miliknya, tapi sayangnya, kamu tidak. Sosok putih itu mendesah samar, nadanya penuh kekecewaan. Merasakan rasa kehilangan yang kuat dari sosok putih ini, Landen Sen tidak bisa tidak bingung. Sebelum dia dapat mengajukan pertanyaan, pihak lain bertanya terlebih dahulu, di mana Anda dilahirkan? Di mana Anda mendapatkan potongan-potongan jalan surgawi dan lentera Baolian? Landen Sen terkejut. Sejak lentera Baolian mengakui Tuhan, Landen Sen tidak dapat memanggil harta ini, juga tidak dapat merasakan keberadaannya. Landen Sen bahkan meragukan apakah lentera Baolian benar-benar ada di jiwanya. Sosok putih di depannya berbicara lentera Baolian, yang membuat rambut Landen Sen menakutkan. Saya takut bahwa basis kultivasi orang ini telah mencapai titik di mana ia bahkan tidak bisa menebak. Junior dilahirkan dalam antarmuka kecil yang biasa-biasa saja di alam bawah, dan fragmen-fragmen surga di tubuhnya berasal dari. Landen Sen secara singkat memperkenalkan dirinya, dan memberitahu sosok kulit putih bagaimana dia mendapatkan fragmen dao surgawi. Jadi sepertinya aku salah. Aku seharusnya tidak memiliki ilusi yang tidak realistis. Sosok putih itu menghela nafas sedih. Landen Sen tidak bisa tidak bertanya, senior. Tetapi apakah Anda mengakui orang yang salah? Sosok putih itu berbisik, meskipun orang itu mengaku salah, orang yang saya cari nanti benar. Landen Sen menjadi lebih bingung ketika dia mendengarkan, tetapi dia tidak berani bertanya lagi. Kamu adalah yang terpilih, jadi aku tidak perlu memanggil namaku sendiri, Ratu. Sekarang setelah kamu lulus ujian yang ditetapkan oleh peri ini harus memberimu hadiah. Kamu bisa duduk dan berbicara. Sosok putih itu dengan lembut melambaikan tangannya yang telanjang, dan tiba-tiba ada meja dan kursi di depan Landen Sen. Meja dan kursi itu dicat dengan emas berwarna-warni, diukir dengan naga dan burung phoenix, dan tampak mewah. Ada piring batu giok di atas meja, yang berisi persik datar besar, yang sebesar-sebesar melon. Permukaan kulit itu bergelombang dengan cahaya putih tebal, memancarkan vitalitas agung. Aroma buah persik datar membuat cahaya hati yang mengkilap di tubuh Landen Sen terombang-ambing tanpa henti, menunjukkan betapa mengerikannya energi yang terkandung dalam buah persik. Persik datar ini jelas lebih matang daripada dua buah persik datar yang didapat Landen Sen di Pansidong, setidaknya hingga tingkat setengah matang. Terima kasih senior karena memberikan tempat dudukmu. Landen Sen terkejut, dia menelan, membungkuk dengan hormat kepada sosok putih dan berterima kasih padanya, lalu duduk di kursi emas di bawah.
Bab 3491 Moon Palace Ferry. Tidak perlu khawatir, persik datar ini adalah hadiahmu, sosok putih itu berkata dengan enteng. Ini. Bagaimana mungkin generasi muda Hote dapat menerima hal yang begitu berharga? Meskipun buah persik rata besar di depan mereka dengan mudah membuat orang kehilangan akal, Landon Sen masih mencoba yang terbaik untuk tetap tenang dan berkata dengan hati-hati. Bagaimanapun, kamu masih yang terpilih. Kamu memiliki mental yang baik, tidak sombong seperti biksu biasa. Sosok putih itu cukup puas dengan sikap Landon Sen yang tidak sombong atau tidak sabar, dan kemudian melanjutkan, persik yang datar bukanlah hal yang langka. Ini adalah hadiah dari peri ini untuk Anda. Terima kasih senior atas hadiahnya. Tampaknya pihak lain tampaknya sangat mementingkan soal menjadi terpilih, dan batu besar di hati Landon Sen akhirnya jatuh. Sosok putih itu mendengus dan berkata, jangan mengambil pendahulu. Meskipun peri ini hidup untuk waktu yang lama, penampilannya masih sama, dan dia tidak terlihat agak tua. Alasan mengapa dia tidak menunjukkan wajah aslinya adalah karena penampilan peri adalah dunia peri yang paling benar, dan dia sendiri keberadaan adalah bencana. Saya tidak tahu berapa banyak beku yang jatuh cinta padanya dan tidak bisa melepaskan diri. Jika kamu melihat wajahku yang sebenarnya, kamu mungkin akan terpana dan tidak dapat berbicara dengan peri ini dengan bebas. Karena itu, lebih baik untuk tidak melihat. Tapi peri ini harus menyatakan bahwa aku sama sekali tidak tua. Landon Sen sedikit terdiam, dia telah melihat narsisme, dan belum pernah melihat narsisme sejauh itu. Tidak peduli betapa cantiknya keindahan itu, Landon Sen belum pernah melihat keindahan tiada taranya seperti Dewi Styx. Anda bisa mengatakan bahwa Anda cantik, tetapi Anda bahkan mengatakan bahwa ketika Anda melihatnya, Anda bahkan tidak akan berbicara dengan benar. Bukankah ini terlalu berlebihan? Aku tidak tahu bagaimana generasi muda memanggil Kian. Oh tidak, panggil peri. Meskipun dia tidak bisa tidak mengeluh, Landon Sen tetap hormat. Sosok putih melanjutkan, kamu adalah terpilih, dan tidak apa-apa untuk peri ini untuk memberitahumu. Nama asliku adalah Chang E, dan aku juga peri Istana Bulan. Istana Guanghan di Tianshan adalah istana peri ini. Istana peri bulan. Landon Sen terkejut, dan badai melonjak di dalam hatinya. Tidak heran orang ini begitu narsis, ia ternyata adalah peri Istana Bulan yang legendaris. Maka dia benar-benar memiliki modal narsisme. Legenda mengatakan bahwa Fairy of the Moon Palace adalah kecantikan nomor satu di dunia peri, belum lagi karakter kecil seperti Jenderal Bintang dari Pengadilan Surgawi, bahkan Great Emperor Fast Sky. Dikatakan bahwa setiap beku yang telah melihat penampilan peri di Istana Bulan akan bingung dengan penampilannya yang makmur, tenggelam dalam kebobrokan, tidak dapat membebaskan dirinya. Ini benar-benar bukan lelucon. Raja Tianpeng yang sebenarnya, yang dulunya adalah 4 orang bijak dari Kutub Utara, mendapat kehormatan untuk mengunjungi peri Istana Bulan dan menyaksikan wajah aslinya. Sejak saat itu, ia tak terkendali, berpikir siang dan malam, dan hampir berubah menjadi sampah. Dewa Perang Yang Jian juga memiliki kasih sayang rahasia untuk Istana Bulan Peri, dan berulang kali menunjukkan harapan baik, tetapi ditolak secara tragis. Bahkan Buddha Agung Lingshan memberontak dari agama Buddha dan beralih ke Istana Surgawi, hanya untuk mendapat kesempatan bertemu peri Istana Bulan. Tetapi peri Istana Bulan cukup misterius, meskipun banyak biksu yang kuat menginginkan keindahan peri Istana Bulan, tidak ada yang pernah benar-benar mendapatkan peri Istana Bulan. Baik itu tubuh atau jantung. Bahkan Kaisar Besar Haotian, penguasa surga, tidak bisa memintanya. Dikabarkan bahwa peri Istana Bulan memiliki identitas lain, statusnya sangat tinggi sehingga bahkan Kaisar Besar Haotian harus menundukkan kepalanya. Ini juga alasan mengapa para biksu yang kuat tidak berani secara paksa menduduki peri Istana Bulan. Kenapa? Aku bilang aku Istana Peri Bulan, bukankah kamu percaya? Sosok putih itu bersenandung ringan. Terima kasih. Landon Sen berkeringat di dahinya dan mengangguk lagi dan lagi, Istana Peri Bulan ini sangat nyata. Mengetahui bahwa kamu memiliki banyak keraguan di hatimu, peri ini dapat menjawab beberapa pertanyaanmu terlebih dahulu. Jika kamu memiliki pertanyaan, tanyakan dengan cepat. Istana Peri Bulan berkata dengan dingin. Iya. Landon Sen sedikit mengangguk, dan ragu-ragu bertanya, senior mengatakan bahwa generasi muda telah lulus ujian Anda. Mungkinkah pesta persik datar ini adalah kegagalan ujian? Peri Istana Bulan menjawab, ya, peri ini telah merasakan yang terpilih 1000 tahun yang lalu. Datang ke dunia abadi. Tahun-tahun ini telah berdampak pada meterai Tianshan. Bagaimanapun, itu telah merusak segel awal dan membuat Tianshan muncul kembali di dunia, hanya untuk bersama Anda sampai jumpa 1 hari yang lalu. Memenuhi. Landon Sen tertegun sejenak. Pihak lain butuh begitu banyak masalah hanya untuk bertemu dengannya. Melihat ekspresi terkejut Landon Sen, Peri Yuegong dengan dingin mendengus, saya tahu apa yang Anda pikirkan. Alasan mengapa peri ini ingin bertemu dengan Anda dengan sangat bersemangat adalah karena Anda adalah orang yang bereinkarnasi dari rekan Tao saya. Memberi olong, kau saja ini adalah pilihan biasa, bukan reinkarnasi dari teman Tao saya.
Sambil mengucapkan kalimat ini, nada istana peri bulan dicampur dengan kehilangan dan kesedihan yang tidak bisa disembunyikan. Reinkarnasi pasangan peri Tao. Kepala Landen Sen sedikit pusing ketika mendengarnya. Peri Yuegong sangat terkenal, ada banyak buku giok tentang dia di dunia nyata. Meskipun Landen Sen tidak pernah secara sengaja mengerti, dia masih tahu beberapa desas-desus tentang peri Yuegong, dia belum pernah mendengar tentang peri Yuegong. Jika Fairy of the Moon Palace benar-benar memiliki pendamping Daois sejati, itu akan menyebar ke seluruh dunia abadi nyata sejak lama, dan itu pasti akan menjadi berita utama. Ya, aku tidak pernah menyebut-nyebut mantan rekan Tao Peri ini kepada biksu manapun. Kau adalah sang terpilih, aku katakan tidak apa-apa, dan aku juga harus memberitahumu. Juga yang terpilih. Peri Yuegong berbisik. Ini. Landen Sen merasa luar biasa, dia hanya tahu bahwa dia yang terpilih, tetapi dia tidak ingin yang terpilih lainnya. Pada awal Pansidong, kemauan Raja Kera juga menyebutkan masalah ini, dan Landen Sen masih sedikit ragu. Sekarang bahkan peri Istana Bulan ini menyebut yang terpilih lainnya, mungkin masalah ini tidak berdasar. Aku memohon peri untuk mendengarkan generasi muda. Kata Landen Sen dengan tinju. Peri Yuegong tidak tahu bagaimana berbicara. Dia tetap diam untuk waktu yang lama sebelum menghela nafas dengan lemah. Peri ini, mari kita mulai dari awal. Segala sesuatu harus dimulai dari identitas saya. Saya adalah Putri Kaisar Surga. Jika Anda berbicara tentang generasi, Tianshan Bunda Ratu Barat, kapan saudara perempuanku? Apa? Begitu dia mengatakan ini, Landen Sen terkejut, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Pihak lain mengatakan bahwa dia adalah peri dari Istana Bulan, dan Landen Sen percaya. Tapi dia bilang dia adalah Putri Kaisar Jun, Landen Sen tidak percaya. Siapakah di Jun? Salah satu dari dua kaisar surgawi agung dari kuil Matahari Agung, di era Lik, kakak lelaki dari Kaisar Timur Tai, setan penguasa surgawi besar yang memiliki kekuatan magis tertinggi di masa lalu. Setelah tenang, Landen Sen memikirkannya dengan saksama, tapi itu bukan tidak mungkin. Jika latar belakang Moon Palace Fairy tidak cukup kuat, saya khawatir dia akan menjadi mainan bagi beberapa biksu yang kuat, bagaimana dia bisa mempertahankan citra suci dan suci. Segala sesuatu yang dikatakan peri ini benar, tidak perlu menyembunyikan atau menipu Anda sebagai junior. Melihat ekspresi kaget Landen Sen, peri Yuegong mendengus dan melanjutkan, teman Tao peri ini, itu Hou Yi, penyihir terhebat dari klan Wu yang menentang klan Yao pada waktu itu.